Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas identitas trigonometri. Jadi ini identitas trigonometri dasar yang dari kelas 10. Saya juga sajikan di sini. Nah, ini identitas trigonometri dasar yang dari yang kalian pelajari di kelas 10 ya, semester 2. Saya ingatkan kembali karena ini juga nanti bisa digunakan untuk menjawab soal. Terus ini adalah identitas trigonometri penjumlahan atau selisih dua sudut yang baru saja kita pelajari di kelas 11. Ini identitas trigonometri sudut pertengahan, lalu identitas perkalian, dan identitas penjumlahan selisih sinus dan kosinus. Jadi sebenarnya kalau kalian ingin menjawab soal itu, kalian harus ingat semua rumus ini ya. Jadi nggak usah dihafal, tapi cukup diingat ya. Jadi kalau mau jawab soal ingat. Oke. Jadi sebelumnya soal yang saya contohkan itu adalah soal yang mencari nilai ya. Jadi sebenarnya identitas trigonometri itu tidak hanya untuk mencari nilai, misalnya tan sin 15 misalnya berapa nilainya, kan bisa kita gunakan di sini adalah sudut pertengahan bisa, atau sudut selisih bisa ya. Tapi kali ini saya akan membahas penggunaan lain untuk rumus-rumus ini. Jadi sebenarnya rumus ini bisa digunakan untuk pembuktian ataupun penyederhanaan bentuk. Nah, jadi contoh soal di sini saya ambil dua contoh soal. Yang pertama itu adalah pembuktian identitas trigonometri. Di sini soalnya buktikan identitas trigonometri tan A kurang B itu sama dengan sin 2A dikurang sin 2B per cos 2A plus cos 2B. Nah, jadi ini kalau pembuktian itu boleh dari ruas kiri yang kita jabarkan sampai dapat ini, atau dari ruas kanan kita sederhanakan menjadi ruas kiri. Nah, jadi yang di sini yang kita gunakan adalah rumusnya adalah rumus selisih, yaitu sin X kurang sin Y itu sama dengan 2 cos setengah X ditambah Y kali sin setengah X kurang Y. Dan juga cos X ditambah cos Y sama dengan 2 cos setengah X tambah Y dikali cos setengah X kurang Y. Dan juga ini identitas dasar ya, yang dari kelas 10 tadi, tan X sama dengan sin X dibagi cos X. Oke, berarti langsung kita jawab. Jadi yang saya jabarkan mungkin yang ini ya, yang ini. Oke, dari ruas kiri ke ruas kanan, maka sin 2A kurang sin 2B itu sama per cos 2A tambah cos 2B. Jadi nanti kita harus dapat tan A kurang B ya. Kalau tidak dapat berarti bisa tidak terbukti. Sin 2A dikurang sin 2B berarti ini ya, sin X kurang sin Y berarti menjadi 2 cos setengah kali ini X nya, ini Y nya, berarti setengah dikali 2A tambah 2B dikali sin setengah kali 2A kurang 2B per ini cos 2A kali tambah cos 2B berarti yang ini. Nah, berarti 2 kali cos jadinya ya, cos setengah 2A plus 2B dikali cos setengah 2A kurang 2B. Oke, berarti ini ada yang sama ya, ini sama 2 cos setengah A tambah B setengah 2A tambah 2B, ini juga sama ya.
Berarti karena ini sini kan operasinya perkalian, berarti ini boleh dicoret. Nah, tinggal ini sin setengah, berarti sin ini setengah 2A kurang 2B, berarti kan ini setengah 2A dibagi 2, 2B juga dibagi 2, berarti menjadi sin A kurang B. Di bawah sama juga ya, tapi di sini cos A kurang B. Nah, ini berarti sama dengan tan ya, kan tan X sama dengan sin X dibagi cos X. Berarti ini X-nya satu kesatuan, berarti sin dibagi cos itu adalah tan A kurang B. Nah, maka dari sini tadi telah kita dapat tan A kurang B. Berarti ini adalah terbukti benar ya. Terbukti ya. Oke. Ini soal tentang pembuktian ya. Selanjutnya saya coba soal tentang penyederhanaan. Nah, jadi yang ini bentuk lain, jadi sama aja ya sebenarnya. Tapi kalau penyederhanaan kan kita pakai aja rumus-rumusnya supaya lebih sederhana tanpa tujuan ya. Kalau tadi kan tujuannya ke tan ya, supaya dapat bentuk tan. Tapi kalau ini kita sederhanakan aja, kita masukkan rumusnya. Nanti kalau dia lebih sederhana daripada ini, berarti itu adalah bentuk sederhana ya. Oke, rumus yang kita gunakan adalah cos 2A sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat A. Terus sin 2A itu adalah 2 sin A kali cos A. Yang ini adalah rumus rangkap ya. Rumus rangkap, keduanya rumus rangkap. Oke, berarti 1 ditambah cos 2A per sin 2A sama dengan cos 2A ini kan berarti kita gunakan ini ya, 1 ditambah rangkapnya berarti 1 dikurang 2 sin kuadrat A per ini sin 2A berarti menjadi 2 sin A cos A, 2 sin A cos A. Ini boleh dibuka kurung ya, karena di sini tambah, berarti 1 tambah 1 2 dikurang 2 sin 2A sin kuadrat A per 2 sin A kali cos A. Ini ada angka 2 sama ya, 2 berarti boleh kita keluarkan distributif 2, sisa di sini 1 dikurang sin kuadrat A per 2 sin A cos A. Oh, ini rumusnya ketinggalan ya. Ini 1 kurang sin kuadrat A itu kalau identitas dasar ya, yang dari kelas 10, 1 kurang sin, oh ya dari sini dulu ya, sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A itu adalah 1 ya, ini identitas dasar, berarti cos 2 kuadrat A itu sama dengan 1 dikurang sin kuadrat A. Nah, ini rumus identitas. Berarti 1 dikurang sin kuadrat A itu menjadi cos kuadrat A, 2 dikali cos kuadrat A, 2 sin A dikali cos A. Nah, ini cos kuadrat A itu kan berarti cos A dikali cos A ya. Berarti boleh dicoret, ini 2 dulu ya, 2 dicoret. Ini cos A kali cos A, berarti 1 dicoret dengan ini ya. Ini cos A, ini kan cos A kali cos A, berarti habis pangkatnya ya.
berarti menjadi cos A, sisa cos A per sin A. Cos per sin tadi menjadi tan, bukan ya, cot ya. Cos per sin, ini dapat dari rumus identitas dasar juga ya. Kalau cos X per sin X itu adalah cot X. Nah, maka menjadi di sini cot A. Nah, maka jawaban yang benar adalah yang C, cot A. Nah, jadi itu kegunaan lain dari identitas-identitas trigonometri, maupun yang dasar maupun yang di kelas 11 ya, di peminatan. Oke, sampai di sini dulu penjelasan dari saya. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di komentar. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.